Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Bahkan sampai detik ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat hidup, di mana nikmat hidup ini adalah titipan Allah yang kapan saja, detik manapun bisa Allah ambil dari kita. Dan itu telah terjadi di dalam kehidupan di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang tiba-tiba Allah panggil, yang tiba-tiba Allah ambil nikmat hidupnya. Hal yang sama pun juga akan terjadi pada kita, karena Allah tidak membutuhkan bahwa kita siap untuk menghadapi kematian itu, atau kita tidak bisa meminta kepada Allah tanggal kapan kemudian kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita haruslah kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk terus menghambakan diri kita kepada Allah, untuk terus memantaskan diri kita di hadapan Allah, sehingga ketika suatu saat nanti Allah panggil kita, kita dalam keadaan siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan buat orang yang paling kita cintai, orang yang insya Allah kita semua merindukan ingin berjumpa dengan beliau, orang yang insya Allah di dalam kehidupan ini beliaulah yang menjadi tauladan kita. Setiap tingkah laku beliau kita ikuti di dalam kehidupan kita. Orang yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat kepada diri secara pribadi dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini judul khutbah yang akan khatib sampaikan adalah rumah kedua setelah kehidupan di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua telah meyakini bahwa dunia adalah kehidupan yang sementara. Kita hanya singgah sebentar saja. Bahkan Nabi hanya menggambarkan usia umatku akhir zaman tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun saja. Tapi kehidupan dunia ini menjadi penting bagi kita, karena kehidupan dunia ini adalah penentu apakah setelah ini kita akan benar-benar dikembalikan oleh Allah ke kampung halaman kita, yaitu syurganya Allah, atau jangan-jangan menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Tak cukup amal ibadah kita, bermain-main kita di dalam kehidupan dunia, sia-sia waktu yang ada, sehingga kita tidak dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Oleh karena keyakinan itu, kita pun telah mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut.
summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kehidupan dunia ini ada 3 waktu yang kita miliki, yang kemudian menjadi evaluasi bagi kita. Apakah 3 waktu ini sudah benar-benar kita maksimalkan di dalam kehidupan kita? Begitu berartinya waktu, sehingga pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasaib. Waktu adalah pedang. Jika kita bermain-main dengan waktu, maka pedang itu akan menggorok leher kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu yang pertama adalah waktu yang telah kita lalui. Hari kemarin. Hari kemarin adalah hari yang kita miliki, tapi telah kita lalui. Dengan apa yang telah kita lakukan di dalamnya. Dan itu hanya akan menjadi sejarah dan menjadi kenangan. Tapi semuanya akan menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita buat pada hari-hari yang lalu. Kebaikan yang kita lakukan akan menjadi catatan kebaikan bagi kita. Namun keburukan yang kita lakukan tetap akan menjadi catatan keburukan bagi kita. Dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah waktu hari ini. Hari ini adalah hari yang sedang kita lalui, yang sedang kita jalani, yang sedang kita isi dengan kemanfaatan, yang sedang kita isi dengan amal ibadah. Hari ini adalah hari milik kita. Hari ini harus menjadi hari terbaik untuk melakukan segala amal baik sebagai pundi-pundi amal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketiga adalah waktu esok. Hari esok adalah hari yang pasti akan datang kepada kita. Hari esok adalah hari yang akan datang kepada kita, yang akan kita rencanakan apa yang akan kita lakukan di dalamnya. Maka hari esok harus kita rencanakan dengan yang baik. Kita buat perencanaan terbaik. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan terbaik. Maka 3 waktu ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hidup kita ini bagaikan sebuah buku yang tebal. Setiap lembar putih yang ada di dalamnya adalah lembar yang akan kita isi dengan apa saja yang kita lakukan. Meskipun lembar itu telah kita isi dengan catatan hitam, coretan-coretan tanpa makna, tapi Allah tetap menyediakan lembaran baru untuk kita isi dengan hal-hal yang terbaik. Allah siapkan lembar baru untuk esok. Oleh karena itu, tak ada manusia yang tak pernah melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, Allah siapkan hari esok yang masih putih bersih untuk dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka waktu-waktu inilah yang akan kita habiskan untuk rumah pertama kita, yaitu dunia yang sedang hari ini kita berada di dalamnya. Tapi setelah ini ada rumah berikutnya yang sedang menanti kita. Rumah itu adalah alam barzah. Rumah itu adalah kuburan. Semua kita akan sampai ke sana. Semua kita akan mendapatkan tempat di sana. Kuburan adalah rumah kedua setelah kita ada di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kuburan selalu menyeru kita, selalu memanggil kita dengan 5 seruan. Yang pertama, kuburan mengatakan kepada kita, ana baitul wahdah. Saya adalah rumah atau tempat kesendirian. Maka kata kuburan, faja'ala kamunisan biqiraatil Quran. Maka bawalah teman dari dunia agar kamu tidak sendiri, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kuburan menyampaikan kepada kita bahwa dia adalah tempat yang sepi, tempat kesendirian, tidak ada teman di sana. Maka dia mengingatkan kepada kita untuk membawa teman ketika kita hidup di dunia. Dan teman itu adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Mari kita mengevaluasi diri kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah Al-Quran
Secara makna dia adalah bacaan, sudah menjadi bacaan harian-harian kita. Apakah kemudian kita sudah memiliki target bahwa kita akan menyelesaikan setiap bulan khatam 1 juz, one day one juz, setiap hari kita khatam 1 juz, sehingga 1 bulan kita menghatamkan 30 juz? Apakah itu sudah masuk dalam perencanaan kehidupan kita? Karena bacaan Quran akan menjadi teman kita ketika kita berada di alam kesendirian itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kuburan menyeru kepada kita, wa ana baituz zulma, dan saya adalah rumah tempat kegelapan. Maka kata kuburan, fanawwiruni biqiyamul lail, maka bawalah cahaya agar kamu tidak kegelapan di dalamnya. Dan cahaya itu adalah mendirikan salat malam, mendirikan salat qiyamul lail. Ketika orang nyenyak tertidur, kita terbangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hamparkan sajadah, kita sujud, menangis, mengadukan masalah kita, curhat kepada Allah, sampaikan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah. Maka pada saat itu Allah akan mendengar kita, Allah akan mudahkan permasalahan kita, Allah akan selesaikan segala kendala yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka jadikan salat qiyamul lail sebagai persiapan kita untuk menerangi kuburan yang gelap gulita nantinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kuburan menyeru kepada kita, wa ana baitul turab, dan saya adalah rumah tempat tanah. Kiri tanah, kanan tanah, depan tanah, belakang tanah, sekeliling kita hanya ada tanah. Maka kata kuburan, fahmilul firas bil amalis solihah, maka kata kubur, bawalah alas atau tempat tidur dari dunia berupa amal soleh. Amal soleh lah yang akan kita bawa di dalam kubur. Dialah yang akan menemani kita ketika orang-orang yang kita cintai terakhir meninggalkan kita di alam barzah. Anak, istri, harta yang kita cintai, saudara, teman sejawat, ibu dan ayah kandung kita, semuanya akan meninggalkan kita ketika kita telah meninggal dunia. Tapi amal ibadah akan ikut bersama kita. Dia akan menjadi alas bagi kita, dia akan menjadi teman bagi kita. Bahkan dialah yang akan menjadi syarat bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kuburan menyeru kepada kita, wa ana baitul afani, dan saya adalah rumah tempat kumpulan binatang buas. Semua jenis binatang ada di dalamnya. Semua jenis binatang ada di dalam kubur. Maka kata kuburan, maka bawalah benteng atau perisai di dunia agar engkau selamat dari binatang buas, yakni dengan memperbanyak membaca basmalah. Mau makan membaca bismillah, minum membaca bismillah, mau beraktivitas membaca bismillah, keluar dari rumah membaca bismillah. Maka insya Allah dia akan menjadi benteng bagi kita dari binatang-binatang buas yang ada di dalam kubur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kuburan menyerukan kepada kita, wa ana baitul su'al mukar wa nakir, saya adalah rumah tempat pertanyaan malaikat mukar dan nakir. Maka kata kuburan, perbanyaklah mengamalkan atau membaca kalimat la ilaha illallah. Insya Allah tatkala kita hidup di dunia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan mempermudah kematian kita juga dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, dan akan mempermudah kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Karena ketika di dunia lisan kita terbiasa menyebut kalimat la ilaha illallah,
basah karena berzikir menyebut la ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam dunia ini adalah kehidupan yang telah kita pilih. Kita yang telah memilih sehingga Allah hidupkan kita di dunia. Maka pilihan ini menjadi pilihan terbaik bagi kita. Kita telah keluar sebagai pemenang tatkala kita keluar dari alam rahim, mengalahkan jutaan calon manusia. Dan yang paling penting adalah kita harus memastikan kita keluar sebagai pemenang di dalam dunia ini, sehingga rumah kedua kita menjadi rumah yang di dalamnya adalah tempat-tempat yang Allah telah siapkan aroma-aroma surga, sehingga kuburan hanya menjadi penantian sebentar saja dan kita kemudian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi introspeksi bagi saya secara pribadi dan menjadi renungan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah